Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Duyarsa dengan NIM 44442100084 dari kelas 4C, Program Studi Teknologi Pangan 2021, Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis kadar lipid metode Mozonier. Pertama-tama sebelum dimulai dengan analisis metode lipid Mozonier, pertama menjelaskan tentang pengertian lipid. Lipid adalah kelompok senyawa heterogen yang berkaitan dengan asam lemak. Lipid oleh tubuh disimpan sebagai penghasil energi yang dibutuhkan manusia guna melakukan aktivitas berat setiap hari. Lipid mempunyai struktur utama tersusun dari hidrokarbon atau C dan oksigen atau O dengan sifat umum yaitu tidak larut dalam air atau nonpolar. Tetapi lipid dapat larut dalam pelarut organik seperti benzena, ether, dan kloroform. Pada lemak, jumlah oksigen atau O hanya sedikit dan lipid mencakup lemak, minyak, steroid, lilin, dan juga senyawa yang berhubungan. Selanjutnya, lipid juga mempunyai sifat fisik, yaitu lebih penting dibanding sifat kimiawinya, karena lipid itu mempengaruhi proses pemanfaatan lemak dalam tubuh. Lipid juga memiliki pengertian lain, yaitu unsur makanan yang penting tidak hanya karena nilai energinya yang tinggi, tetapi juga karena vitamin yang larut dalam bentuk lemak esensial seperti minyak yang dikandung dalam lemak makanan alami. Lipid ini kita konsumsi setiap hari terlalu banyak mungkin, yaitu lebih banyak dari protein. Satu ini lipid tuh mengandung 9 kilokalori. Yang selanjutnya itu kombinasi lemak dan protein merupakan unsur sel yang penting. Terdapat pada kedua membran sel dan mitokondria dalam sitoplasma yang berfungsi sebagai alat pengangkut lipid dalam darah. Selanjutnya itu adalah metabolisme lipid. Metabolisme lipid yang terpenting dalam kehidupan adalah lemak netral atau disebut dengan trigliserida, fosfolipid atau senyawa sejenis, dan sterol. Trigliserida terdiri dari 3 asam lemak yang berikatan dengan gliserol. Penggunaan lemak oleh tubuh untuk energi sama pentingnya seperti penggunaan karbohidrat. Trigliserida merupakan bentuk lemak yang disimpan untuk energi dan merupakan bentuk paling banyak dalam bahan makanan dan jaringan. Jika kita mengonsumsi lemak setiap harinya itu terlalu banyak atau melebihi kapasitas tubuh, itu akan mengakibatkan berat badan kita naik atau juga mengalami penyakit yang dinamakan obesitas. Selanjutnya, lipid dalam pangan. Dalam bahan pangan, lipid ini sangat penting dalam pengolahan bahan pangan. Lipid atau lainnya lemak berfungsi sebagai penghantar panas seperti mentega putih, lemak, dan margarin. Di samping itu, penambahan lemak dimaksudkan untuk menambah kalori serta memperbaiki tekstur dan cita rasa bahan pangan seperti pada kembang gula. Penambahan mentega putih pada pembuatan kue-kue dan lain-lain. Di antara lemak yang dikonsumsi sehari, dianjurkan paling banyak 8% dari kebutuhan energi total berasal dari lemak jenuh dan juga 3-7% dari lemak tidak jenuh ganda. Konsumsi kolesterol yang dianjurkan adalah kurang dari 300 mg per hari. Selanjutnya itu adalah fungsi lipid. Fungsi lipid itu ada banyak buat bahan pangan atau juga buat tubuh. Yang pertama itu lemak berfungsi sebagai atau lipid berfungsi sebagai sumber energi efisien secara langsung dan secara potensial bila disimpan dalam jaringan
adiposa. Terus yang kedua itu adalah lemak berperan sebagai pelarut vitamin A, vitamin E, vitamin K, dan vitamin D. Yang ketiga itu salah satu bahan penyusun vitamin dan hormon. Yang keempat, pelindung. Lipid juga berfungsi sebagai pelindung sebagai alat tubuh vital, yaitu berperan sebagai bantalan lemak. Yang kelima, salah satu lipid itu sebagai salah satu penghasil energi tertinggi. Karena itu di tubuh kita membutuhkan lipid untuk melakukan aktivitas sehari-hari yang berat seperti sekolah atau kuliah. Yang keenam, lipid juga berfungsi sebagai salah satu bahan penyusun asam folat atau empedu. Yang ketujuh, lemak atau lipid dapat menahan rasa lapar. Hal ini karena lemak dapat memperlambat pencernaan. Salah satu contohnya itu kita makan gorengan itu kan bisa menahan rasa lapar kita. Terus yang ke-8 itu adalah lipid juga merupakan salah satu bahan penyusun dalam membran. Terus yang selanjutnya itu adalah jenis lipid. Jenis lipid itu ada 3. Yang pertama itu lipid atau lemak sederhana, yaitu tersusun dari trigliserida yang terdiri atas 1 gliserol dan 3 asam lemak. Contoh dari senyawa lemak sederhana ini antara lain, yang pertama itu ada lilin, yang kedua ada plastisin, yang ketiga itu serta minyak. Yang kedua itu lemak campuran. Lemak campuran itu tersusun dari gabungan antara senyawa bukan lemak dengan lemak. Contohnya itu adalah senyawa lemak campuran antara lain lipoprotein, fosfolipid, dan fosfatidilkolin. Yang ketiga itu adalah lemak asli. Lemak senyawa yang dihasilkan yang berasal dari proses hidrolisis lipid. Contohnya itu asam lemak dan kolesterol. Yang selanjutnya itu adalah sumber lipid. Sumber lipid itu ada 2 ya. Yang pertama itu sumber lemak, lipid atau lemak yang berasal dari tumbuhan, yang biasa kita sebut sebagai lemak nabati. Itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Bahan-bahan yang di dalam itu mempunyai kandungan lemak nabati antara lain yaitu zaitun, kelapa, kemiri, mentega, kacang tanah, dan kedelai. Yang kedua itu adalah sumber lemak yang berasal dari hewan atau lemak hewani. Bahan-bahan yang di dalamnya mempunyai kandungan lemak hewani antara lain yang pertama itu adalah susu, yang kedua ikan, yang ketiga daging, yang keempat keju, yang kelima telur. Selanjutnya adalah sebab kerusakan lemak. Sebab kerusakan lemak itu ada 3. Yang pertama itu adalah penyerapan bau. Lemak bersifat mudah menyerap bau. Apabila bahan pembungkus dapat menyerap lemak, maka lemak yang terserap ini akan teroksidasi oleh udara sehingga rusak dan berbau. Bau dari bagian lemak yang rusak ini akan diserap oleh lemak yang ada dalam bungkusan yang menyebabkan seluruh lemak menjadi rusak. Yang kedua itu adalah hidrolisis. Dengan adanya air, lemak dapat terhidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak. Reaksi ini dipercepat oleh basa, asam, dan enzim-enzim. Yang ketiga itu adalah kerusakan lemak yang utama adalah timbulnya bau dan rasa tengik yang disebut proses ketengikan. Hal ini disebabkan oleh proses otooksidasi radikal asam lemak tidak jenuh dalam minyak. Otooksidasi dimulai dengan pembentukan faktor yang dapat mempercepat reaksi seperti cahaya, panas, peroksida lemak atau hidroperoksida, lemak-lemak berat, dan enzim-enzim lipoksidase. Nah, selanjutnya ini adalah analisis kadar lipid metode Montagnier. Ini dijelaskan sedikit oleh saya. Yang pertama itu adalah metode Montagnier. Metode Montagnier itu apa sih? Metode Montagnier adalah pengukuran kadar lemak dengan menggunakan hidrolisis Montagnier, yaitu penetapan kadar lemak dengan ekstraksi Montagnier yang sebelumnya sampel mengalami perlakuan
terlebih dahulu, yaitu dihidrolisis. Metode ini biasanya digunakan untuk produk keju, pasta, coklat, susu kental manis, dan juga es krim. Prinsip dari metode Mejonier ini yang pertama prinsipnya itu adalah sampel yang dimasukkan ke dalam tabung Mejonier dilarutkan dengan etanol dan dihidrolisis dengan amonium hidroksida membentuk asam lemak bebas yang selanjutnya diekstrak dengan menggunakan pelarut organik yang bernama diethyl ether dan juga adalah petroleum ether. Jadi menggunakan dua pelarut yaitu diethyl ether dan juga petroleum ether pada metode Mejonier. Selanjutnya itu adalah penentuan kadar lemak. Pengekstrakan dengan menggunakan pelarut organik selain lemak, fosfolipid, sterol, asam lemak bebas, karotenoid, dan pigmen-pigmen lain juga ikut terekstrak. Oleh karena itu, hasil analisisnya disebut dengan lemak kasar. Jadi, metode Mejonier ini hasil analisisnya itu disebut dengan lemak kasar. Selanjutnya itu hasil ekstraksinya itu kemudian diuapkan pelarutnya dan dikeringkan dalam oven pada suhu 100 derajat Celcius sampai diperoleh bobot konstan untuk menghitung kadar lemaknya. Bobot residu itu dinyatakan sebagai bobot lemak atau minyak dalam bahan. Selanjutnya itu adalah cara kerja metode Mejonier. Yang pertama itu adalah ditimbang, contoh 1,25 mili sampai 1,5 gram ke dalam tabung Mejonier. Yang digambar di kanan ini adalah tabung Mejonier itu yang sudah didesain untuk metode Mejonier. Yang kedua itu adalah ditambahkan 9 mili air panas, lalu labu ditutup dan dikocok kuat-kuat sampai contoh terlarut dan terbentuk suspensi. Terus yang ketiga itu adalah ditambahkan 1,5 mili amonia 25% dan labu dikocok. Yang keempat itu adalah ditambahkan 10 mili etanol 96% dan juga labu dikocok. Selanjutnya yang kelima itu adalah ditambahkan 25 mili diethyl ether dan labu dikocok selama 2 menit. Yang keenam ditambahkan 25 mili petroleum ether dan juga labu dikocok juga selama 20 menit. Sama dengan kayak tadi tuh diethyl ether sama petroleum ether itu pelarut organik yang digunakan untuk metode Mejonier. Selanjutnya itu adalah labu pengekstrak dibiarkan hingga lapisan ether di dalamnya itu jernih. Jadi metode Mejonier ini pada pelarut organiknya itu ditunggu hingga berubah menjadi warnanya jernih. Selanjutnya itu lapisan ether dituang ke dalam pinggan porselon yang telah diketahui bobot kosongnya untuk mengetahui kadar lemaknya. Yang ke-9 itu diulangi pengekstrakan dengan diethyl ether dan petroleum ether seperti pada langkah 5 dan juga 8, yaitu ditambahkan 25 ml diethyl ether dan labu dikocok selama 20 menit dan juga lapisan ether dituang ke dalam pinggan porselon yang telah diketahui bobot kosongnya, yang diteruskan pada langkah 10 hingga langkah 12. Selanjutnya langkah 10 yaitu adalah cairan dalam pinggan diuapkan sampai kering di atas pemanas listrik atau main heating. Yang ke-11 itu adalah pinggan porselen dikeringkan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 2 jam. Selanjutnya itu adalah didinginkan dalam eksikator dan ditimbang sampai didapat bobot tetap untuk menghitung bobotnya. Selanjutnya itu adalah kelebihan dan juga kekurangan dari metode Mejonier. Metode Mejonier ini sesuai dengan SNI 012891 1992. Kelebihannya itu adalah metode Mejonier lebih cepat dibandingkan dengan metode Soxhlet. Yang kedua, metode Mejonier tingkat akuratnya lebih tinggi dibanding juga metode Soxhlet. Yang ketiga, alat-alat yang digunakan pada metode Mejonier ini lebih sederhana
Yang keempat, bahan yang digunakan lebih murah. Namun metode Majonier itu memiliki kekurangan, yaitu pelarut yang digunakan tidak bisa dipakai lagi karena sudah diuapkan. Sekian presentasi sedikit yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.